Jadi bahasa mereka itu wabil isyaratil labibu yafhamu. Orang yang cerdas adalah orang yang ngerti hanya dengan isyarat. Nah ini mau udah dehem, udah kedip, udah melotot juga, gitu. Masih belum ngerti, kudu ditepak juga, gitu. Ditepaknya masih belum ngerti, kudu digebuk. Nah itu tahapan-tahapan itu sampai kepada nanti itu maksudnya yang kemarin kita bahas itu. Allah ngingetin kita itu udah dikasih isyarat orang ngerti, didehemin orang ngerti, dipelototin nggak ngerti juga, ditepak masih nggak ngerti, digebuk masih belum ngerti, mati belum ngerti. Nah iya, pas udah mati di dalam kuburan ketemu malaikat mungkar nakir gitu, digebukin sama dia baru ngerti di situ. Astagfirullahaladzim, gua di dunia ya Allah balikin, gua ke dunia ya Allah balikin, ampun. Nggak ada. Nggak ngerti mah. Gimana mau ngerti di situ? Lah iya, ntar dia ngerti pas udah masuk neraka baru ngerti itu. Lah iya. Fir'aun itu. Coba, udah dikasih sama Allah, dikasih cobaannya, dikasih ingetannya, mau diingetin, diperingatkan oleh Allah melalui berbagai macam cara itu Allah ingetin Fir'aun itu. Sama Nabi Musa ketika apa bahasa kita mungkin berantem ya, artinya ditunjukin kekuasaan Allah tuh melalui mujizat-mujizatnya, kalah, iya dan lo kalah bener lo, udah begitu. Nabi Musa pulang balik lagi, agak gak kalah, begitu lagi. Itu ada di Al-Quran, saya lupa ayatnya itu. Jadi kawasan istana Fir'aun itu kena virus, wabah. Itu kata dia, wah kagak ada yang bisa nyembuhin, Musa doang yang bisa. Panggil Musa kemari, doain nama Musa itu sembuh, hilang tuh virus. Oke, Musa hebat. Udah pulang balik lagi. Itu mah. Itu orang yang tadi dibilang dengan isyarat, dengan dehem, dengan lotot, dengan pukul, dengan gebuk, nggak ngerti juga, mati baru ngerti deh. Fir'aun itu sadarnya kapan? Fir'aun itu sadarnya pada saat dia sudah berada di tengah lautan. Ketika ngejar Nabi Musa, Nabi Musa udah naik ke atas, Fir'aun masih di tengah, ditutup lautnya sama Allah. Ketika laut itu ditutup udah nggak bisa berenang. Kedalaman laut itu berapa, Pak? Bukan 1-2 meter, bukan 5 meter. Ya kalau cuma 5 meter masih bisa berenang, dia jagoan. Udah kagak sanggup naik ke atas itu dah. Udah di sini aja nih, bahasa Al-Quran tuh hebat gitu membahasakannya. Seolah ajalnya sudah ditenggorokan, baru dia kata Fir'aun, amantu bi rabbikum salam. Saya percaya dah sama Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Nabi Harun, kata dia. Kata Allah, Mas, telat Mas. Ngerti itu udah dia. Itu. Ya terserah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidz, bapak-bapak, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja serta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang ke-27 bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah Allah masih memberikan
memberikan kita kesehatan, kekuatan, dan kesempatan. Semoga ibadah yang kita laksanakan ini selalu mendapatkan bimbingannya untuk sampai menuju padanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Lanjutkan kajian kita qala musannifun dan kita rahimahullah taala wa nafa'ana bihi fi ulumihi fil darain amin. Qala Abu Musa At-Tamimi, Abu Musa At-Tamimi berkata, tuwfiyat imra'atul Farsdak, telah wafat istrinya Farsdak. Farsdak itu seorang penyair yang hidup kalau tidak salah di zaman Umayyah atau Abbasiyah. Fakharaja fi janazatiha wujuhul basar, maka keluar dalam mentakziahi jenazah istrinya Farsdak seluruh penjuru Basra. Jadi ketika istrinya penyair terkenal meninggal, orang yang ada di daerah situ berdatangan untuk takziah. Wa fihi Al-Hasan radhiyallahu anhu, dan ada di antara mereka ada Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Faqala Al-Hasan, lalu Sayyidina Hasan berkata, ya Aba Faras, disebut Aba Faras, ini namanya nama kunyah. Mada a'adad dari hadzal yaum, apa yang telah engkau persiapkan untuk hari ini? Faqala, lalu Farsdak menjawab, syahadatu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah untuk sittina sana, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah sejak 60 tahun lalu. Jadi ketika istrinya itu meninggal, itu dipastikan kalau bahasa syair ada istilah yang disebut dengan istilah rosa. Rosa itu berkabung, syair-syair yang sedih ketika ditinggalkan, baik ditinggal mati, ditinggal pergi, atau jauh dari kampung. Nah, itu namanya syair rosa. Jadi setiap penyair itu punya gaya. Ketika setiap kondisi itu ada situasi tertentu yang dia mampu mengungkapkan kondisi itu melalui syair-syairnya. Jadi dia mampu menggambarkan apa yang dia rasakan melalui ungkapan kata-kata. Nah, ini ketika istrinya meninggal sudah dipastikan berkabung. Nah, ditanyalah tadi oleh Imam Hasan, Syekh atau cucu Rasulullah, apa yang engkau persiapkan untuk hari ini? Jadi ketika meninggal oleh istrinya,
mempersiapkan. Katanya saya mempersiapkan syahadat, ya, persaksian kepada Allah sejak 60 tahun lalu. Falamma dufinat, jadi ketika ditinggalkan orang yang disayangi, maka persiapan apa yang harus dia persiapkan? Gitu. Ya tentu persiapannya adalah keislaman, keimanan, keihsanan, gitu. Karena semua yang ada di dunia ini, mau tidak mau, kemarin kita katakan menipu. Orang yang seolah-olah kita anggap sebagai sesuatu yang menjadi pegangan kita, ternyata bukan itu pegangannya. Itu digambarkan banyak melalui ayat-ayat Al-Quran, yang diantaranya adalah ketika cerita tentang pencarian Tuhan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim melihat bulan, wah ini kayaknya Tuhan. Oh ternyata bukan. Kenapa kok bukan? Karena bulan itu hilang, sedangkan Tuhan tidak pernah hilang. Dia lihat matahari begitu besar, ternyata sama, hilang juga. Nah begitu pun kita sama. Ketika kita berpegang teguh, punya teman, yang menurut kita ini adalah teman seperjuangan, teman senasib, teman sesusah, teman sesenang, teman sekasur, gitu. Kata kita nemenin terus, lah tinggalin juga, gitu. Ternyata yang gak ninggalin itu siapa? Maka Nabi Muhammad itu dari awal, oleh Allah itu udah diwafatkan ayahnya. Lahir umur 6 tahun, ibunya diwafatkan. Pindah ke kakeknya, wafat juga kakeknya. Pindah ke pamannya, meninggal. Gitu. Nah kita pun sama nanti gitu. Ketika kita berpegang teguh kepada selain Allah, nanti Allah ingetin. Bukan itu pegangan yang sebenarnya, bukan itu pedoman yang sebenarnya, bukan itu yang dijadikan sebagai apa? Pegangan kita tuh. Ternyata yang bergantung itu, yang kita gantungin yang sebenarnya adalah Allah. Gitu. Itu di surat Tabarak itu seru juga ketika cerita ayat burung itu mengepakkan sayap, lalu dia membentangkan sayapnya, menutup sayapnya, dia terbang. Tapi kata Allah, dia bukan terbang dengan sendirinya, tapi Allah yang menggantinya. Gitu. Kita nggak ngelihat ke sana, kita melihatnya, wah itu burung bisa terbang. Gitu. Karena ada keseimbangan, karena ada sayap, karena ada dan seterusnya. Gitu. Akhirnya kita bikin pesawat datang. Ada sayapnya, ada tenaga dorongnya, ada dan seterusnya. Dan kita kira, oh itu bisa terbang dengan sendirinya, karena ada ininya, karena ada ininya, karena ada ininya.
Jangan lupa ternyata kata Allah ya, yang pegangnya siapa? Allah. Ma yumsikuhunna illa rahmah. Ya. Itu dipegang oleh Allah, itu Allah yang jagain. Lah itu. Oke, guru. Kita sekarang naik motor, guru. Kita naik motor, boy, jago banget kata kita. Kagak jatuh. Hebat, udah jagoan, udah punya SIM. SIM-nya bukan SIM sembarangan, bukan SIM tembak, bukan. Oh, udah keren pokoknya. Nah itu kalau mau dikasih batu kerikil aja kecil. Ya Allah. Kita nggak kepikiran ternyata itu semua yang jagainnya Allah tuh, itu Allah tuh sampai segitunya kita. Ya, sampai motor kayak kasarnya kita dijagai. Mobil itu kecepatannya sekarang dengan kecepatan tinggi 120, 160, tapi bisa keren. Oh, ini ilmu fisika, daya tarik ini yang bikin sistemnya siapa, dan yang udah ngejagainnya siapa? Itu jangan sampai lupa. Gitu. Ya udah, kalau gitu kita nggak usah pakai sistem, langsung Allah aja. Ya salah juga, nggak bisa juga. Wajah Anda naik sepeda langsung turunan, lihat orang kok selamat semua kan? Gitu. Lagi, lagi kan lihat orang semua selamat. Gitu. Lepas giliran dia, ya kan? Katanya kurang latihan, grogi, apa baik disebutin kan? Apalagi sampai baper, besok-besok udah nggak lagi lah, kan? Nyerah udah. Enggak, ternyata memang kita harus melihat semuanya kembali itu ke siapa yang mengatur, siapa yang ngejagain. Nah, orang yang sadar terhadap hal itu, orang yang beruntung, orang yang apa? Yang terkecoh dengan hal itu, orang yang rugi. Terkecoh dia, nggak melihat Allah di situ. Wah, enggak, kurang ini. Terus ujungnya selamat, ujungnya bisa, kata dia, wah, sukses. Bukan kesuksesan yang dia dapat, tapi kerugian. Karena dia nggak mendapatkan yang sesungguhnya. Belajar jumping dia, pertama jatuh, kedua jatuh, ketiga bagus, keempat, woi, hebat aja, bisa dia. Lah iya, ketika dia bilang, hebat, bisa, iya, saya bisa ternyata. Kalau dia terkecoh, tidak ingat ke sana, rugi dia. Besok-besok sombong tuh. Nah iya, sombong. Tapi kalau dia ingat itu semua, ini latihan, dan latihan ini pun Allah yang mendorongnya, dan semuanya Allah yang menjaganya. Enggak, dia nggak bakal sombong, malah dia ngajarin, mungkin gini caranya. Kalau saya pengalamannya begini, kalau Anda nggak tahu nanti pengalamannya ketemu di mana.
Jadi Allah itu membuat sesuatu sedemikian rupa, itu sedemikian lembutnya, sehingga sampai-sampai kita nggak merasa ternyata itu semua adalah tangan Allah yang ikut andil di sana. Nggak merasa. Apalagi gitu ya. Ini udah 70 tahun kan, nggak terasa. Ini kita semua begitu, lupa. Maka jangan dilupakan, dengan itu selalu diingatkan. Jadi berbagai macam peristiwa yang terjadi itu sebagai iktibar, sebagai pelajaran. Kita harus mampu mengambil pelajaran dari apa yang terjadi. Kalau kita nggak mampu, wah rugi celaka 12. Nah, apa celaka 12? Iya, artinya itu kerugian buat kita semua. Ketika kita lupa bahwa ternyata di balik itu ada yang pembuat sistemnya, gitu. Termasuk penyakit sekarang pun nanti ujungnya. Wah, kata kita, wah saya minum obatnya rajin, saya ke dokter yang periksa rajin, makannya dijaga. Nah, pada saatnya sakit itu sakit banget. Sebaliknya pun sama. Ketika dia enggak, saya mau ngomong yang begitu-begitu, Allah yang ngaturnya penyakit, ya salah juga, nggak boleh. Nggak boleh. Lah iya, tetap aja kena aturan mainnya. Gitu. Nah, kita jangan sampai terkecoh dengan itu semua. Harus ingat bahwa ternyata semua itu sistem yang ada, yang ada yang buat sistem itu. Nah, ini ketika orang berpegang teguh kepada sesuatu yang dia anggap itu akan menyelamatkan dia, ternyata salah. Ya, rugi kan? Kita udah pegang-pegang, pas ujung bukan yang itu. Itu yang dibilang khusran, itu yang dibilang rugi. Nah, kita diajari oleh Rasulullah itu dari awal, jangan apa yang begitu. Sesuatu yang ada di sini hanya sebagai apa? Sebagai perantara aja. Segala sesuatu ini sebagai perampakan, sebagai kalau bahasa mereka kajian lihat, sesuatu yang menunjukkan kebesaran Allah. Jadi kita harus mampu melihat ini kebesaran Allah. Kita dibantu sama orang itu karena ada kebesaran Allah. Makanya ada orang yang bantu. Ketika kita sukses nggak ada yang bantu sekalipun, dengan usaha yang kita buat sendiri sekalipun, itu namanya kekuasaan Allah juga. Bahkan ketika kita nggak sukses sekalipun, itu kekuasaan Allah juga. Jadi semua itu jangan sampai kita menutup mata atau bahkan lalai lupa bahwa semuanya adalah kekuasaan Allah. Lah iya, kita cuma disuruh meramin A, meramin B. Iya, tinggal jalanin aja kan sebetulnya enak. Lah iya, itulah disuruh jadi perang gitu, tahu-tahu jadi sigadoho. Apa sigadoho? Apa sigadoho apa?
Iya kayak dia yang sesungguhnya, gitu. Padahal cuma suruh ngejalanin perang. Iya. Tapi ternyata orang nggak mau terima. Gitu. Nah ini jangan sampai apa? Jangan sampai lupa. Maka diciptakanlah kematian. Hah? Gak ada. Kata Allah dalam hadis qudsi itu la tasubud dahr. Ya, jangan kamu mencaci, jangan kamu menjelekkan tahun. Iya kan sial apa? Kata Allah fa'ala dahr, saya adalah tahun. Jangan, nggak ada hari sial hari naas enggak. Nah, itu ya itu kan kebangetan pede. Jadi nggak ada Pak. Nah kan dalam Islam nggak ada istilah hari naas enggak. Semua hari baik. Kalau ada nggak baik, ya memang dari sana dirancangnya nggak baik, dan nggak baiknya itu pasti ada kebaikan di sana. Yes, yes, gitu. Walaupun nggak ada, beruntunglah kita coba lagi ujian mau masuk mana nggak masuk tuh gagal. Kalau kita gagal bisa gagal itu bukan malah semangat malah ya udahlah saya orang yang gagal. Tapi kalau kata kita tenang masih banyak kalau universitas itu iya untung gagal. Kalau enggak jadi keseringannya itu kita tahu hikmahnya itu ketika sudah di belakang itu baru tahu. Yes, itu yang kemarin kita singgung asa antaqrabu syai'an wa huwa khairul lakum. Ya, jangan-jangan kita nggak suka sesuatu ternyata itu kebaikan. Dan jangan-jangan apa? Kita mengira bahwa itu adalah kebaikan, ternyata itu adalah keburukan. Iya, makanya jadi nanti orang yang tadi kemarin kita bilang hatinya bersih itu sensitif ketika menemukan sesuatu itu sensitif. Iya, biar menambah segala sesuatu yang emang udah begitu artinya. Hah? Iya makanya. Jadi itu kita selalu berdoa selalu untuk menang terus dengan apapun, dan itu mau udah karakter yang Allah buat. Ya, gitu. Nggak ada orang yang mau kalah, nggak ada. Gitu. Ya. Maka agama datang untuk ngelurusin. Ternyata menang, kalah, bahagia, sedih, itu hanya opini yang kita buat di antara kita. Gitu. Ketika opininya itu kita berubah dia. Ya. Dan itu tergantung kepada bagaimana kita menciptakan opini. Ya. Dia kan anak kecil yang belum kenal bapaknya, terus ditinggal meninggal oleh bapaknya, santai-santai aja ya. Main-main aja, ketawa-ketawa aja. Nggak iya. Mau tidur, mau apa, dibilangnya biasa aja. Nggak tahu, karena belum tercipta opini sih. Itu kan bukti. Tapi kita orang yang lain ya masih bingung itu bocah bukan punya apa kata kita.
gitu. Nah itu semua opini yang dibuat, ya. Nah bahkan sama nanti asyik ke haram, ya, wajib, haram dan seterusnya itu semua dibuat oleh Allah agar kita sesuai menjalani. Jika memang nanti kata Allah ada sesuatu yang mengganggu, ada sesuatu yang emergensi, semua nggak berlaku, ya. Daging babi haram. Tapi kalau sudah dalam kondisi tertentu, nah, udah lapar, nggak ada makanan, yang ada cuma itu doang, mau gimana? Itu kan tanda, nah, iya, ya terserah mau perspektifnya mau obat mau apa yang jelas dalam kondisi tertentu. Enggak semua kondisi, dan sekarang makanan banyak apa ada ini ada terus pilih itu, ya. Iya nyari dulu, tapi kalau emang udah nggak ketemu, nyari. Kalau emang udah nggak ketemu, itu kayak obat jantung kabarnya, saya juga belum tahu. Saya dengar katanya obat jantung itu yang ditusuk itu ada unsur babinya katanya. Dan sampai dengan saat ini kabarnya belum ada penggantinya. Gitu. Nah ini nanti dalam fikih ada bab tersendiri tuh menggunakan obat dengan sesuatu yang haram. Nah nanti ada babnya itu. Jadi artinya tetap semua yang Allah buat, meskipun ini istilah begini kita berarti ada kondisi tertentu ingin itu sebetulnya isyarat untuk apa? Isyarat untuk bahwa aku ciptakan sistem, kamu jangan berpegang teguh banget ke sistem. Sistem itu yang buatnya aku. Kamu jalani itu dan sambil kamu sadari, sambil kamu yakini bahwa aku yang buatnya. Gitu. Nah iya kalau misalnya sekarang nggak sampai mati, itu patokannya sampai mati Pak. Jadi kalau di daerah dingin terus nggak sampai mati, nggak boleh minum air, tetap. Tapi seandainya dia nggak minum terus dia mati, nah itu boleh kok. Jadi sampai ke titik darurat itu tadi. Kalau belum darurat nggak bisa. Nah itu maksudnya. Lihat dulu. Jadi patokannya itu darurat itu sampai mati. Kalau belum sampai mati, belum. Gitu. Nah, jadi artinya kembali kita jangan sampai terkecoh untuk berpegang teguh kepada sesuatu yang kita anggap ini ya anuan saya. Bukan. Yang anuan saya ini, yang pegangan saya, pedoman saya yang nggak pernah mengecewakan saya dan nggak pernah hilang, itu hanya Allah. Yang lain ini adalah perantara yang Allah buat sebagai tanda apa? Kebesaran dari Allah. Ya, itu jangan sampai kita terkecoh. Nah ini makanya ketika cerita Farosdak ini seorang penyair ulum di zamannya istrinya meninggal, deritanya duluan, gitu. Ya ditinggal bini namanya Rasulullah ya baru ke bininya pelatihan seminggu udah lemes, asal ketemu lemes ya. Nah harusnya semangat lah. Iya. Apalagi ini makanya coba. Aduh, ya Allah. Lagi kita terkadang begitu.
Kita punya teman dekat sama kita, selalu support, selalu kasih motivasi, meninggal lemas langsung. Jangan, nggak boleh. Justru di situ itu tantangannya. Kamu betul-betul berpegang teguhnya ke Allah atau ke dia? Gitu. Iya, makanya katanya, wah nggak ada dia repot, nah udah pusing dah gua dah, rusak dah semuanya dah. Enggak apa-apa. Iya. Di situ Allah tuh menguji kita tuh sampai sebegitu. Nabi Ibrahim itu coba. Wow, luar biasa itu ujiannya. Hebat. Ya. Punya bini suruh dibuang. Tanah yang tandus nggak ada apa-apa. Ada anaknya masih kecil lagi. Cuma doa doang Nabi Ibrahim. Gitu. Doanya, ya Allah, saya tinggalin keluarga saya di tempat yang bighairi visa kayaknya indah baitikal muharram, di tempat yang enggak ada tanaman, tempat yang tandus. Tapi meskipun tandus, ini adalah rumahmu yang mulia. Gitu. Tapi apa? Rabbana liyuqimus shalah. Agar mereka, ya Allah, meskipun begitu kondisinya, tapi kata Nabi Ibrahim, agar mereka mendirikan sholat. Tawa itu. Sekarang bini kita nikah, tinggalin, taruh di kontrakan, kita gua doain lu aja lu biar sukses. Itu goblok gitu. Bukan. Ya lain ya, mereka tentang ilmunya Nabi Ibrahim. Lah. Lah ini apa gini gue udah yang penting kalau berdoa aja nih, gue mau tenang-tenang aja. Aduh, kacau dah. Rusak dah. Ya kita harus jangan terkecoh ya. Itu dasarnya, intinya itu maksudnya. Makanya nanti ada ungkapan, kata orang-orang sufi itu selalu bilang, mereka bilang orang yang cerdas adalah orang yang mengerti ketika dikasih isyarat dikit udah ngerti. Jadi bahasa mereka itu wabil isyaratil labibu yafhamu. Orang yang cerdas adalah orang yang ngerti hanya dengan isyarat. Nah ini mau udah dehem, udah kedip, udah merotot juga, gitu. Masih belum ngerti, kudu ditepak juga, gitu. Ditepaknya masih belum ngerti, kudu digebuk. Nah itu tahapan-tahapan itu sampai kepada nanti itu maksudnya yang kemarin kita bahas itu. Allah ngingetin kita itu udah dikasih isyarat orang ngerti, didehemin orang ngerti, dipelototin nggak ngerti juga, ditepak masih nggak ngerti, digebuk masih belum ngerti, mati belum ngerti. Nah iya, pas udah mati di dalam kuburan ketemu malaikat mungkar nakir gitu, digebukin sama dia baru ngerti di situ. Astagfirullahaladzim, gua di dunia ya Allah balikin, gua ke dunia ya Allah balikin, ampun. Nggak ada. Nggak ngerti mah. Gimana mau ngerti di situ? Lah iya, ntar dia ngerti pas udah masuk neraka baru ngerti itu. Lah iya. Fir'aun itu. Coba, udah dikasih sama Allah, dikasih cobaannya, dikasih ingetannya, Allah diingetin, diperingatkan oleh Allah melalui berbagai macam cara itu Allah ingetin Fir'aun itu. Sama Nabi Musa ketika apa bahasa kita mungkin berantem ya, artinya ditunjukin kekuasaan Allah tuh melalui mujizat-mujizatnya, kalah, iya dan lo kalah bener lo, udah begitu. Nabi Musa pulang balik lagi, agak kalah,
begitu lagi. Itu ada di Al-Quran, saya lupa ayatnya itu. Jadi kawasan istana Fir'aun itu kena virus, wabah. Itu kata dia, wah kagak ada yang bisa nyembuhin, Musa doang yang bisa. Panggil Musa kemari, doain nama Musa itu sembuh, hilang tuh virus. Oke, Musa hebat. Udah pulang balik lagi. Itu mah. Itu orang yang tadi dibilang dengan isyarat, dengan dehem, dengan lotot, dengan pukul, dengan gebuk, nggak ngerti juga, mati baru mati. Fir'aun itu sadarnya kapan? Fir'aun itu sadarnya pada saat dia sudah berada di tengah lautan. Ketika ngejar Nabi Musa, Nabi Musa udah naik ke atas, Fir'aun masih di tengah, ditutup lautnya sama Allah. Ketika laut itu ditutup, udah nggak bisa berenang. Kedalaman laut itu berapa, Pak? Bukan 1-2 meter, bukan 5 meter. Ya kalau cuma 5 meter masih bisa berenang, dia jagoan. Udah kagak sanggup naik ke atas itu udah di sini aja nih. Bahasa Al-Quran itu hebat gitu membahasakannya. Seolah ajalnya sudah ditenggorokan, baru dia kata Fir'aun, amantu bi rabbi Musa. Saya percaya dah sama Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Nabi Harun, kata dia. Kata Allah, Mas, telat Mas. Ngerti itu udah dia. Gitu. Ya terserah kita mau milih kayak Fir'aun, ngertinya belakangan atau sekarang ngertinya. Jadi isyarat-isyarat yang Allah ciptakan itu, yang Allah berikan ke kita itu isyarat-isyarat untuk mengembalikan kita kepada Allah agar kita tahu betul. Nah ini bulan Ramadan, bulan yang tepat tuh. Isyarat-isyarat yang Allah buat itu sangat banyak. Gitu. Bahkan Ramadan itu punya ciri khas tersendiri tuh yang nggak dimiliki bulan-bulan lain hebatnya. Aromanya tuh beda tuh coba. Saya yakin semua kita merasakan itu. Kita orang yang awam, ini orang yang kagak ngerti apa-apa itu. Bulan Ramadan itu apa? Iya, aromanya, auranya itu beda. Kayak sekarang udah akhir-akhir nih. Ini udah kita udah mau pulang, itu udah mau ditinggal kita Ramadan udah kerasa. Iya, betul itu. Subhanallah itu. Saking isyarat Allah itu sampai sebegitunya ke kita. Iya. Udah mau pengen acara itu udah selesai, udah kerasa udah. Ini hebatnya Ramadan enggak seperti bulan-bulan lain. Bulan lain biasa aja. Tapi Ramadan, Masya Allah. Iya. Udah ngerapiin oleh-oleh. Yang belum kebeli apa nih? Kan gitu bentuknya kan? Ya. Ini kan biasa deh. Udah nggak usah beli apa-apa. Gitu. Tahu-tahu pas udah pulang ditanyain sama bininya, mana Bang boleh ada. Udah kamu tidur di luar aja Bang. Lah iya coba itu. Ya jangan. Nah kita pun sama sebenarnya ketika Ramadan ini mau meninggalkan kita, apa yang belum kita beli ini dulunya. Masih ada beberapa hari lagi itu apa yang belum kita punya. Zikirnya, sholawatnya, istighfarnya, tahlilnya, Al-Qurannya, sedekahnya, apa yang belum?
Lah ini ya sebelum kita pulang ini kan biasa Ramadan ya, jangan lah, mantepin lagi. Jangan sampai dia pergi atau kita lalu kagak ada orang-orangnya bisa. Lah itu sebenarnya standar-standar aja sih, salah juga. Kan pengennya bawanya kurmanya yang maju kan, gitu. Kurmanya yang gede-gede gitu kan. Hah? Pengennya bawa emas kan, gitu. Mas Adam, Mas Tatang. Setiap kita pasti punya itu Pak. Enggak, saya mau balik gitu enggak. Oh, kaget. Nah makanya sekarang sebelum dia pergi nih, masih ada sisa 2-3 hari ke depan kan? Yes. Masih ada kesempatan belanja. Manfaatkan semaksimal mungkin. Apa yang belum kita dapat? Nah ini yang belum itu ke depan lah. Nah jangan kira kita bisa ketemu lagi Pak. Hah? Lah belum tentu bisa duduk begini. Nah, enak aja. Lah, siapa yang tahu? Ya Allah. Aduh, ya Allah. Ya itu Pak, itu apa yang perlu tuh. Jadi meskipun begitu tetap Pak, jadi jangan sampai kita terkecoh intinya tuh dengan segala sesuatu yang memang Allah buat, itu yang dimaksud oleh Allah liyabluwakum, untuk menguji kamu. Wah kita udah kayaknya sama orang itu udah percaya banget kata kita, iya benar ya benar, udah ini benar dah. Tahu-tahu bohong juga ujungnya. Lah iya coba. Tapi kalau kita nggak terkecoh dengan bohong-bohong itu, udah kita yakin Allah, udah semuanya Allah udah aman. Justru dengan begitu tuh gue jadi makin dekat sama Allah. Ya, nggak ada dasarnya, nggak ada dasarnya. Kenapa? Karena selalu bersama dengan Allah, hakikat yang sebenarnya. Nah tadi isyarat-isyarat itu mampu datang ke kita. Ternyata ini semua Allah, termasuk Ramadan pun sama. Jangan kita ibadahnya di Ramadan doang. Jangan kita ibadahnya pada saat umroh doang. Lagi umroh mau rajin. Udah pulang umroh. Emang yang kita sembah di Ramadan dan yang kita sembah di luar Ramadan berbeda emang. Nah ini masuk, ini kayak begitu. Yang kita sembah itu Tuhan yang sama. Yes, Tuhannya sama. Nah itu kita mampu nggak di sono dengan di sini itu Tuhannya sama. Apa ini? Iya. Di sini mah entah belum. Nah iya coba itu, bagaimana itu kita bisa mampu tuh? Ternyata jangan sampai terkecoh tadi maksudnya. Maka saya sering ingetin sama kita semua, termasuk diri saya, bahwa kita nih di bulan Ramadan itu disuruh nyicipin aneka ragam macam ibadah. Betapa itu sangat indah, sangat enak, sangat nyaman. Dan itu bisa kita bawa buat bekal kita tuh ketika di Ramadan. Ramadan enak banget ini.
kita bawa keluar Ramadan, lah kenapa kagak enak ya? Yang salah bukan makanannya, lidah kita. Kemarin nggak enak banget, pas udah di luar kenapa jadi kagak enak? Nah berarti lidahnya udah terkontaminasi lagi, mana cepat banget terkontaminasinya. Awas jangan sampai terkecoh tuh. Ibadahnya sama, mau Ramadan di luar Ramadan sama. Makanya kemarin kita bilang apa? Mereka punya apa? Punya pandangan bahwa kulla lailatin qadariyah. Setiap malam adalah Lailatul Qadar. Jadi bukan hanya malam ganjil. Karena Tuhan yang dia sembah di Lailatul Qadar dengan yang di luar Lailatul Qadar adalah Tuhan yang sama. Nah iya, makanya kan lagi bazar sekarang. Kan bazar itu dibuka biar orang besok pada belanja terus. Nah iya. Ini yang buka bazarnya bukan bazar besok mau nutup, bukan. Bukan lelang, bukan bazar mau ngabisin barang, bukan, ngabisin stok, bukan. Ini mah bazar biar besok yang datang makin banyak. Sekarang kita merasakan nikmatnya ibadah sholat berjamaah, maka berharap di luar Ramadan itu berjamaah itu jangan hilang. Balik lagi kalau enak. Kata tukang dagang kan begitu. Jika merasa nikmat, jika merasa nyaman, ajak kawan, kan gitu. Bukan? Ya kan bahasa tukang dagang kan begitu. Jadi dia promosi ini itu biar besok pada datang lagi. Nah ibadah kan begitu sebetulnya. Orang yang sering puasa Senin Kamis itu dengan kesibukan di luar Ramadan, meskipun itu berat, tapi dia mampu kok, nggak ada masalah. Jam kerjanya nggak kayak kita sekarang Ramadan, jam kerjanya dikundurin jam 8, pulangnya dipajuin jam 3. Lah pas di Senin Kamis biasa deh, nggak ada masalah itu. Kerjanya sama, nggak ujung-ujung lagi puasa itu lemes itu agak. Nah itu berharap tuh kayak begitu tuh maksudnya tuh. Karena dia udah merasakan kenikmatan itu. Orang yang sudah merasa nyaman, merasa nyaman, nggak mau dilepas lah. Kita mau bini itu kenapa kagak lepas-lepas nih? Ya karena dia belum punya itu, jadi dia nggak ngerti. Iya kata orang-orang. Dia kagak tahu gitu kan pabrik gula. Ya itu makanya ya berbagai macam begitu kita mau bini nggak kalau nggak lepas tuh. Karena ada kecocokan. Ada sesuatu yang memang dalam pandangan kita itu ada di dia. Gitu. Coba kalau yang di sini anggapan kita itu pada dia itu hilang. Oh hilang deh. Makanya kalau ceritanya cantik, habis Pak. Nah kalau ceritanya cantik mau yang ini udah 60 tahun ya, enak. Monopos. Hah? Lagi. Udah lirik, udah soal lirik lagi. Tapi kalau dia temukan sesuatu yang bukan kecantikan, justru agama tadi yang sebenarnya, enggak ini tanggung jawab. Dia nyaman untuk berbagi, dia enak bisa ngatur ini sesuai dengan apa yang kita inginkan.
terus Pak. Bagian nambah gitu. Kalau berani itu ya. Ya jadi kembali jadi ceritanya jangan sampai terkecoh kita dengan apapun. Jadi Allah betul-betul ngingetin kita meskipun begitu tuh, meskipun Allah kasih cobaan gitu, tetap Allah ngingetin, ada saya, jangan takut. Nah kita harus ingat itu begitu selalu. Kamu sukses, kamu jatuh, kamu menghadapi sesuatu, ingat ada aku ya. Satu begitu. Kita mau bingung. Kemarin yang kalau ingat saya sampaikan, kenapa kita sayang sama istri kita, menjaga hubungan kita? Itu bukan karena istri kitanya, bukan. Tapi karena ini adalah amanah yang Allah kasih untuk kita. Iya. Istri pun sama melihat kita. Bukan karena kita masih banyak duit. Bukan karena kita masih gagah. Masih ganteng. Lantas kalau udah PHK bagaimana? Kalau udah pensiun bagaimana? Mau makan apa bang gua? Tapi kalau yang dilihat oleh istrinya adalah ya Allah, ini adalah orang yang kau pilihkan untuk membimbing aku. Allah yang dilihatnya. Ketemu Pak, ketemu. Jadi semua yang ada itu jangan sampai kita terkecoh. Ujungnya pertemukan itu kepada Allah. Kenalkan diri kita, kenalkan kepada Allah. Istri kita kenalkan kepada Allah. Anak kita kenalkan kepada Allah. Semua jangan sampai terkecoh dengan gemerlap dan glamornya dunia. Kita punya rizki, kita punya honor, kita punya kekayaan, kita punya segala sesuatunya. Wah enak jadi ayah gue punya ayah dia enak gitu. Punya ini pengen beli tinggal beli, pengen ini tinggal jalan. Lupa ayahnya tuh. Kalau ayah lu bukan gua malu tuh. Jadi apa urut? Nah iya kan. Lupa dia, anaknya kan kalau didikannya kayak begitu, kan ketika ayahnya nggak ada, rusak. Tapi kalau dari awal dia bilang ini semua Allah yang udah kasih karunia sama kita, nah. Alhamdulillah. Iya, ini semua kembali kepada Allah. Rizki udah Allah atur. Ada orang yang susah, bisa jadi mungkin ada rizki dia di kita, atau mungkin ada di orang lain. Itu selalu kembalikan ke Allah. Aman insya Allah. Enggak. Sama anak, lu kerja jangan di sana lu, gajinya kecil. Enggak. Mikir ya kan? Tenang Pak. Jadi yang bikin orang hidup itu bukan gaji. Allah. Ya susah itu rezeki itu aja nggak bisa itu kita melawan tuh. Ya, ngelurusin tuh nggak pernah bisa. Kalau rezeki itu udah diatur Allah tuh nggak bisa itu. Iya. Padahal kalau kita sekarang meyakini rezeki itu Allah yang atur, aman hidupnya. Kita sekarang mau main hitung-hitungan apa? Hitung-hitungan sama Allah. Berapa kebutuhan kamu setiap hari? Itu honor yang kamu dapat. Saya mau pensiunan, mau kerja kemarin. Ketika Allah sudah tetapkan segitu honornya, ketika Allah tetapkan segitu bagiannya, ya nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang. Mau sekesel kayak apa, mau sekuat apa, tenaganya.
Kalau kata Allah udah segitu, ya udah, kagak pernah nambah. Mau bilang apa? Itu nggak pernah tuh kita kepikiran itu ternyata semua itu. Akhirnya tadi, maksud saya ketika kita sudah punya pandangan bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Allah, maka pekerjaan yang kita lakukan itu betul-betul pure profesionalisme dan karena Allah. Itu maksudnya. Jadi kita kerja bukan karena uang, bukan. Kerja bukan karena pimpinan, bukan. Tapi kerja karena melaksanakan amanah yang Allah titipkan kepada dia. Allah kasih saya ilmu ini, maka saya maksimalkan ilmu ini di jalan Allah. Meskipun harus melalui orang kafir, harus melalui orang musyrik, harus melalui berbagai macam cara. Mudah-mudahan dengan begini Allah tunjukkan bahwa ternyata Allah yang benar. Itu harus sampai ke situ, Pak. Jangan di situ mau kecil orangnya, pindah ke sana kemudian. Ya terus ngacrok terus kata benar-benar kata ketemu. Jadi nggak pernah profesional kerjanya. Kerjanya pengen dilihat mata terus. Kalau mata nggak melihat, udah diam aja, ngejendok ke ngapa-ngapain. Begitu. Maka pemicunya itu jangan sampai terkecoh. Ya. Jadi susah itu Pak, ngebenerin rezeki diatur oleh Allah itu susah itu. Misalkan sampai sekarang kita mikirnya sekolah itu biar tinggi itu biar dapat honor yang gede. Gitu. Sekolah kemari tujuannya kerja. Salah. Sekolah ke sana, sekolah kemari itu dalam rangka menuntut ilmu, Oh, kok menuntut ilmunya di UGM? Iya lah, ilmu Allah itu bukan hanya di syariah. Ilmu Allah itu bukan hanya fikih, bukan hanya Al-Quran. Ilmu Allah itu semua, fisika, kimia, astrologi. Semua itu. Kita mikirnya, udah ilmu mau belajar agama aja. Iya, mungkin dia cocoknya di situ, berdalam di situ. Yang satu cocoknya di kedokteran, maju terus. Semua jalan menuju Allah semua. Jadi ketika dia kerja bukan lu kerja biar ntar jadi profesor, gajinya 13 juta. Kecil aman 13 juta, orang ada 1 M itu orangnya. Jangan rusak anak kita dengan hal-hal yang begitu. Tanamkan dalam diri mereka bahwa mereka belajar itu untuk apa? Menggunakan akal yang sudah Allah berikan ke mereka. Mereka belajar itu karena mereka disuruh, dituntut, dan itu adalah kewajiban bagi setiap orang yang mengaku dirinya muslim. Itu harus begitu. Jadi sekolah bukan dulu sekolah di sono, ntar biar kerjanya gampang kalau di sekolah di sono. Jangan gitu. Orang kagak sekolah di sono dia kerja, kagak sekolah dia kerja. Mau ngomongnya sebulan berapa dia kan sekolah kagak di mana? Itu terus. Enggak. Salah banyak bukan ya. Jangan rusak anak kita dengan hal yang begitu. Ya. Jadi anak kita itu betul-betul tujuan dia sekolah itu, kamu tuh betul-betul harus menuntut ilmu, cari Allah melalui ilmu yang kamu dapat. Mau itu IT, mau itu AI, mau apapun untuk menuju apa? Menuju Allah, bukan yang lain. Ya, ini cerita terkecoh tuh jangan sampai terkecoh. Memang seolah-olah aja ujungnya Allah tidak lupa. Gitu. Jadi kita harus punya frame, ya, bukan frame sepeda ya, Pak.
kita tuh harus berpikir bahwa enggak ada yang enggak Allah. Semuanya ada Allah, enggak ada yang enggak ada Allah. Itu harus mampu kita. Ya. Nah, mudah-mudahan Ramadan ini yang menjadikan kita seperti itu, selalu membawa Allah kemana-mana. Dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa selamat baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Atifuna walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sami'na khairan wa atli'na khairan wa warzuqna Allahumma al-afiyata wa adimna lana waj'alna maqbulana 'ala taqwa wa waffiqna lima tuhibbu wa tarda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.